datang di Museum Kereta Api Ambarawa, tempat di mana sejarah perkeretaapian Indonesia hidup dan bernafas. Saya akan menjadi pemandu perjalanan Anda hari ini. Mari kita mulai. Museum ini terletak di Ambarawa, Jawa Tengah, dan telah menjadi saksi bisu perkembangan transportasi kereta api di Indonesia sejak zaman Belanda. Yuk, ikuti saya menelusuri lorong-lorong sejarah yang penuh warna. Di sini, Anda akan melihat koleksi unik dari era kolonial Belanda, dari lokomotif tua yang masih kokoh berdiri, hingga stasiun kereta api kecil yang mengingatkan kita akan masa lalu yang berkilau. Stasiun Ambarawa yang semula bernama Stasiun Willem I diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873 oleh Belanda. Nama Willem I diambil dari nama Raja pertama Belanda, Willem Frederik Prins van Orange Nassau, 1772 sampai 1843. Stasiun Ambarawa menghubungkan jalur Kedung Jati, Beringin, Tuntang, sampai Ambarawa, yang dibangun oleh Nederland Indisch Spoorweg Massachusetts atau NISM. Bangunan Stasiun Ambarawa saat ini adalah bangunan kedua yang dibangun tahun 1907, menggantikan bangunan lama 1873 yang terbuat dari kayu dan berdinding bambu. Latar belakang dibangunnya jalur kereta api di Ambarawa antara lain untuk kepentingan militer Belanda dan transportasi barang komunitas sekitar Ambarawa dan daerah pedalaman di pelabuhan di Semarang. Namun, karena dianggap tidak lagi menguntungkan, kemudian pada tahun 1976 jalur ini tutup. Menyusul penutupan jalur tersebut pada tanggal 21 April 1978, Stasiun Ambarawa beralih fungsi menjadi Museum Kereta Api Ambarawa yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan Rusmin Nurjadin. Saat ini, Museum Kereta Api Ambarawa telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya yang harus dilestarikan berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Bangunan Dipo Uap Lokomotif Ambarawa dibangun bersamaan dengan pekerjaan renovasi Stasiun Willem I Ambarawa tahun 1907 sampai 1910. Stasiun Ambarawa merupakan stasiun kereta api yang memiliki dua lebar spur yang berbeda, yakni lebar spur 1435 dan 1067 mm. Di Museum Ambarawa ini juga menyimpan koleksi lokomotif dan rel bergigi. Rel bergerigi terkoneksi dengan roda gigi pada lokomotif, berguna menjaga lokomotif agar tidak selip saat berjalan pada rel dengan tingkat kelandaian 40 per mil. Roda gigi lokomotif mengait rel bergerigi yang ada di bawahnya sebagai pengamanan tambahan selain pengereman pada lok dan kereta atau gerbong. Di Indonesia, keberadaan lokomotif dan rel bergerigi masih dapat ditemui di Museum Kereta Api Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan Museum Kereta Api Indonesia Ambarawa. Jalur rel bergerigi yang masih aktif sampai saat ini adalah rute Jambu, Bedono, yang dapat dinikmati menggunakan kereta wisata Uap Ambarawa Bedono. Lokomotif uap bergerigi di Ambarawa terdiri dari dua, yaitu seri B2502 dan seri B2503. Dan di Sawah Lunto, lokomotif uap seri E1060 yang dikenal dengan nama Mak Hitam. Terowongan Wilhelmina atau yang biasa disebut dengan Terowongan Sumber merupakan terowongan kereta api terpanjang di Indonesia. Terowongan ini memiliki panjang 1.116 meter dan dibangun untuk mendukung jalur kereta api rute Banjar, Pangandaran, Cijulang sejauh 82 km. Terowongan ini berada di perbatasan antara Desa Sumber, Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Namun, saat ini terowongan Wilhelmina sudah tidak digunakan lagi karena jalur lintas Banjar Cijulang merupakan lintas nonaktif.
Lokomotif uap CC5029 merupakan bagian dari seri lokomotif CC50 yang digunakan oleh perusahaan kereta api Indonesia. Seri CC50 adalah jenis lokomotif uap yang diproduksi oleh pabrik Hensel & Son di Jerman pada tahun 1950-an. Lokomotif CC5029 memiliki spesifikasi teknis yang khas untuk lokomotif uap pada umumnya. Mesinnya menggunakan sistem uap untuk menggerakkan roda dan memindahkan rangkaian kereta. Bobotnya cukup besar, mencapai beberapa puluh hingga ratusan ton, tergantung pada konfigurasi dan desainnya. Lokomotif ini memiliki daya tarik yang kuat dan sering digunakan untuk mengangkut muatan berat di jalur kereta api. Lokomotif uap CC509 digunakan untuk berbagai macam tugas dalam layanan kereta api Indonesia. Mereka digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang di berbagai rute dan jalur kereta api di seluruh negeri. Lokomotif seri D10 merupakan lokomotif jarak sedang buatan Hartmann Chersnitz, Jerman tahun 1913 sampai dengan 1915. Lokomotif ini termasuk dalam anggota armada lokomotif SDS dan SJS. Lokomotif ini hampir mirip dengan kembarannya yaitu lokomotif D15. Akan tetapi bentuk lokomotif D15 lebih panjang daripada lokomotif D10. Lokomotif seri D10 merupakan lokomotif yang pertama kali menggunakan roda dengan sistem Klein Liner. Sistem ini selanjutnya juga digunakan pada 5 unit lokomotif D15 milik perusahaan kereta api SJS yang didatangkan pada tahun 1931. Sistem Klein Liner ini berfungsi untuk membantu lokomotif agar mampu berbelok dengan mulus pada tikungan yang tajam, seperti jalur pegunungan di area Wonosobo. Selain itu, tekanan gandar pada lokomotif ini diatur agar tetap ringan. Maka, roda pertama dengan roda kedua serta roda ketiga dengan roda keempat memiliki jarak 2000 mm. Sedangkan roda kedua dengan roda ketiga memiliki jarak 2900 mm. Lokomotif uap dengan model penggerak roda unik Klein Flender ini dikembangkan oleh insinyur dari Jerman yaitu Edward Klein dan Robert Leinhardt.